Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Iro dengan pelajaran yang sama dan waktu yang sama dengan keadaan yang istimewa sekali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama seraya meminta kepada Yang Kuasa agar kita dapat bertemu kembali, bertatap muka lagi seperti mana biasa. Mari berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak, sebelum belajar kita mulai, Bu Iros mau tanya dulu. Sudah siap semua belum pelajarannya? Peralatannya, buku-bukunya, sudah siap semua? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih dengan tema yang sama ya, yaitu dengan tema pelajaran 1 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Kilas balik sebelum Bu Ira teruskan. Kemarin kita sudah membahas tentang sikap jujur Nabi Muhammad, yaitu tentang kelahirannya, diangkatnya menjadi Rasul dan wafatnya. Anak-anak masih ingat ya, Nabi Muhammad dilahirkan di mana, tanggal berapa, dan umur berapa dia diangkat menjadi Rasul, ya? Siapakah, apakah wahyu pertama dan di mana dia mendapatkan wahyu pertama? Masih ingat ya? Masih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, kemarin juga kalian sudah mengerjakan tugas. Ini perintahnya yang kemarin. Nah, ini sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan hari ini. Hari ini adalah sama ya dengan materi tentang sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada sikap kejujuran Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad diuji dengan kejujuran dan kesabaran Nabi Muhammad, bagaimana cara dia berbicara atau menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya. Di mana di situ ceritanya tentang, yaitu ketika bulan Rajab tiba, yaitu tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, di mana pada kejadian saat itu umat Islam mendapatkan ujian yang terbesar tentang keyakinan umat Islam terhadap Nabi Muhammad, tentang kejujuran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Artinya yang di sini diuji yaitu adalah umatnya, dan Nabi Muhammad sendiri bagaimana cara dia meyakinkan umatnya agar umatnya bisa percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, seorang Rasul yang diutus kepada umatnya. Seperti itu, nggih. Lanjut. Sikap jujur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat jujur sekali ya. Seorang Rasul yang sangat jujur sekali. Dengan kejujurannya maka Nabi Muhammad mendapat gelar yaitu gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kenapa dia mendapatkan gelar Al-Amin? Karena kejujuran dari perkataan dan perbuatannya. Artinya nak, sikap jujur itu bukan hanya dari perkataan, bukan hanya dari ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Percuma kalau kita jujur dari omongan tapi ternyata sikap kita tidak jujur. Contohnya apa? Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali. Contohnya misalkan kamu bilang, kalau kalian bilang gini, saya itu rajin Bu, sholat di rumah, rajin ngaji, berbicaranya jujur, rajin ngaji, rajin sholat, tapi ternyata apa? Kamu tidak pernah sholat, kamu tidak pernah ngaji. Itu namanya kamu belum bisa jujur. Ayo kita belajar dari sekarang untuk bersikap dan berperilaku jujur. Artinya jujur itu bukan hanya dari ucapan, tapi juga dari perbuatan. Lanjutnya,
Nabi Muhammad SAW giat bekerja dan tidak pernah malas. Nah, itu ya. Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang sangat rajin. Ya, dia rajin sekali dan tidak pernah malas. Semasa kecil dia sudah bisa mengembala kambing, ya. Nah, sudah besar dia sudah berani untuk berdagang, ya. Siapa sudah pernah mendengar cerita Nabi Muhammad? Wah, sudah semua dilihat ya. Dicoba dicermati lagi cerita tentang Nabi Muhammad dari kecil sampai dewasa ya. Lanjutnya, Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, artinya teladan yang baik. Artinya, uswatun hasanah yaitu teladan atau contoh yang baik atau suatu figur yang baik untuk kita contoh perilakunya, perkataannya, tata keramanya. Maka kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Kata yang pelajaran yang lalu kan sudah dikatakan bahwasanya kalau kau ingin selamat maka contohlah perilaku Nabi Muhammad ya. Lanjut. Nah, siapa yang kenal lagu ini? Oke, saya rasa Bu Iro rasa kalian sudah tahu semuanya. Nah, ini ya. Bu Iro kasih sedikit saja ya. Rohatin hajjaru tashadu bilayalil maulidi wa bariku nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariku nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariku nuri yabdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Selanjutnya akan kalian teruskan sendiri. Oke? Bisa kan nak? Bisa ya. Lanjut. Lagu ini bukan hanya sekedar lagu ya. Artinya di dalam lagu ini terdapat cerita sekilas tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan, siapa ayahnya, siapa ibunya, kakeknya, pamannya, istrinya, anaknya. Ya. Jadi Nabi Muhammad ditinggal kapan sama ayahnya? Nabi Muhammad ditinggalkan ibunya kapan? Dia dititipkan pada siapa? Dia tinggal sama siapa? Terdapat dalam lagu ini ya. Lanjut. Keuntungan bersikap jujur. Jadi anak Bu Guru, sikap jujur itu tidak akan pernah merugikan seseorang. Ingat itu nak. Ya, sikap jujur, bersifat jujur itu tidak akan pernah merugikan, bahkan menguntungkan. Walaupun katanya jujur itu menyakitkan. Lanjut. Keuntungannya yang pertama adalah orang yang jujur itu disayang sama Allah nak. Ingat itu, orang yang jujur sangat disayang oleh Allah. Kemudian disenangi orang tua dan guru. Wah, kalau kita jujur itu nak, banyak orang yang senang sama kita ya. Mempunyai banyak teman. Jujur akan membawa pada kebaikan dan menunjukkan ke jalan surga. Artinya orang yang jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawakan kita kepada surga. Siapa yang mau ke surga? Wah, mau semua ya. Bu Ira juga mau. Lanjut. Sifat wajib bagi Rasul. Nah, sifat wajib itu ada 4 nak. Yang pertama, jadi Rasul itu punya sifat wajib dan tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa seperti kita. Yang pertama apa? Syidik.
Apa itu sidik? Sidik artinya benar. Semua yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul itu benar. Tidak ada yang bohong atau yang ditutup-tutupi. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Artinya dia tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, ya. Yang ketiga, tablik, yaitu menyampaikan. Jadi seorang rasul atau seorang nabi dapat menyampaikan atau dapat berdakwah kepada semua orang atau semua umatnya. Yang terakhir ada fatona, artinya cerdas atau mahir, tidak bodoh, ya. Jadi semua nabi dan rasul itu cerdas dan mahir. Insya Allah kita akan menuruti atau mengikuti sifat-sifat pada nabi. Amin, ya. Nah, baru tuh tugas. Kalau tadi kita sudah menyelesaikan keterangan dan pelajarannya, nah sekarang ini tugasnya, ya. Jadi anak bu guru tugasnya di rumah adalah yang pertama, tulislah lagu kisah sang Rasul, kemudian videokan kamu menyanyikan lagu kisah sang Rasul, lalu kirim pada saya lewat grup PAI kelasnya masing-masing. Kalau yang 2A ya kirim di grup kelas 2A. Kalau 2B ya dikirim ke grup PAI kelas 2B. Seperti itu, ya. Kemudian kerjakan LKS pada kolom E tugas individu sampai dengan uji kompetensi sampai dengan Romawi 3. Kalau di Bu Iro, karena Bu Iro itu LKS-nya lama, itu ada di dalam halaman itu ada di halaman 6. Ya, jadi halaman 6 sampai dengan halaman 9. Itu karena LKS-nya Bu Iro bukunya lama, nggak tahu kalau punya kalian, ya. Kalau punya kalian baru biasanya itu lebih ditambah lagi, mungkin halaman 7 sampai dengan 10. Nah, mungkin, ya. Tapi kalau punya Bu Iro karena LKS-nya lama, dari halaman 6 sampai dengan halaman 9. Jadi dilihat tugas individu sama uji kompetensi. Itu saja yang dikerjakan. Yang lain tidak boleh loh, ya. Terus tugas semua difoto dan dikirim pada saya lewat grup PAI kelas masing-masing seperti tadi, ya. Paling lambat tanggal 12, artinya tidak mengerjakan sekarang tidak apa-apa. Yang penting jangan lewat daripada tanggal 12 Agustus. Ada pertanyaan anak-anakku? Kalau ada pertanyaan, Bu Iro tunggu. Terima kasih. Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.